warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Riata Marin, nomor absen 16, NPM 18110703555 dari kelas C, semester 4, ingin menjelaskan tentang resume yang dari kelompok 1 sampai kelompok 7. Materi pertama yaitu metode pengembangan motorik anak usia dini. Metode merupakan bagian dari strategi kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, metode dipilih guru berdasarkan strategi kegiatan yang sudah dipilih dan ditentukan. Metode juga merupakan cara untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Metode yang digunakan adalah metode kegiatan yang dapat memacu semua kegiatan motorik yang perlu dikembangkan anak. Seperti untuk kegiatan motorik halus, anak dapat diberikan aktivitas menggambar, melipat, membentuk, meronce, dan sebagainya. Sedangkan untuk kegiatan motorik kasar, anak dapat belajar menangkap bola, menendang, meloncat, melompat, dan sebagainya. Guru saat mengembangkan perkembangan motorik anak adalah keamanan anak. Misalnya, saat anak berlari-lari di luar kelas, anak perlu didampingi oleh beberapa guru untuk menjaga keamanannya. Untuk menerapkan beberapa metode yang sesuai untuk pengembangan motorik, guru perlu menentukan dan merencanakan 1. Tujuan, 2. Tema atau topik, 3. Metode, 4. Tempat kegiatan, 5. Peralatan dan bahan yang akan digambar, dan 6. Urutan langkah kegiatan apa saja yang nantinya akan dilakukan guru dan anak didiknya. Selanjutnya, guru perlu melaksanakan kegiatan yang meliputi 1. Kegiatan pembukaan, 2. Kegiatan inti, 3. Kegiatan penutup, dan terakhir guru perlu menentukan evaluasi hasil belajar anak dengan menentukan dan mengembangkan bentuk evaluasi untuk melihat kemampuan anak. Ada beberapa metode pembelajaran yang sesuai untuk mengembangkan motorik anak. Misalnya, metode bermain, karya wisata, demonstrasi, proyek, atau pemberian tugas. Pemilihan suatu metode pembelajaran ditentukan oleh tujuan yang dicapai anak. Sedangkan metode merupakan cara untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Untuk mengembangkan motorik anak, guru dapat menerapkan metode-metode yang akan menjamin anak yang tidak mengalami cedera dan menyesuaikannya dengan karakteristik anak usia dini. Hal-hal yang perlu dilakukan guru dalam pemilihan metode untuk meningkatkan motorik anak usia dini adalah menciptakan lingkungan yang aman dan kegiatan yang menantang, menyediakan tempat, bahan, dan alat yang dipergunakan dalam kegiatan baik serta membimbing anak mengikuti kegiatan tanpa menimbulkan rasa takut dan cemas dalam menggunakannya. Untuk memilih metode pembelajaran yang sesuai tujuan pengembangan motorik anak, selain itu, metode yang harus dipilih memungkinkan anak bergerak dan bermain karena gerak adalah unsur utama pengembangan motorik anak. Baiklah, yang kedua adalah teori perkembangan fisik motorik anak usia dini. Teori perkembangan merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan pada anak usia dini. Perkembangan motorik sering dijadikan sebagai tolak ukur untuk membuktikan bahwa anak tumbuh dan berkembang dengan baik. Perkembangan motorik adalah salah satu yang membicarakan jasmani yang terkoordinasi sehingga dalam pengembangannya dibutuhkan berbagai stimulasi yang tepat untuk anak usia dini. Stimulasi ini dapat diberikan oleh guru, orang tua, maupun lingkungan di rumah dan di sekolah. Pemberian stimulasi tersebut merupakan upaya yang dilakukan oleh orang dewasa dalam memberikan fasilitas dan kesempatan yang optimal untuk tercapainya perkembangan yang optimal. Baiklah, ketiga adalah perkembangan fisik motorik anak usia dini.
Perkembangan motorik anak adalah proses tumbuh kembang gerak anak. Perkembangan motorik pada anak dapat ditandai dengan bertambahnya gerak baru yang dilakukan oleh anak. Perkembangan motorik anak tidak sama satu dengan yang lainnya, karena setiap anak memiliki kematangan saraf dan otot masing-masing. Perkembangan otot dan tulang anak dapat membuat anak semakin kuat dan lincah. Selain perkembangan otot dan tulang, otak juga mempengaruhi perkembangan motorik anak, karena otaklah yang mengkoordinasikan tubuh untuk bergerak. Perkembangan motorik adalah perkembangan saraf motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar merupakan gerak fisik yang membutuhkan keseimbangan tubuh dan koordinasi anggota tubuh. Contoh motorik kasar adalah berjalan, berlari, melompat, dan lainnya. Motorik halus merupakan kemampuan yang berhubungan dengan keterampilan fisik yang melibatkan otot-otot kecil di tubuh anak. Contoh motorik halus adalah bermain puzzle, bermain petak umpet, dan bermain kejar-kejaran. Dan selanjutnya, tahap perkembangan dan pertumbuhan motorik anak usia dini. Yang pertama, usia 0 sampai 3 bulan. Memasuki usia 3 bulan, anak akan mulai belajar untuk mengangkat kepala dan dadanya di lantai, seperti melakukan mini push up. Pada usia ini, anak masih menggenggam erat jemarinya. Latih motorik halusnya dengan memberikan benda yang dapat digenggam atau memberikan sentuhan halus pada jarinya atau menyilangkan tangannya untuk menguatkan otot lengannya. Yang kedua, pada usia 4 sampai 6 bulan. Pada usia ini si anak mulai bisa memiringkan badannya ke sisi kanan dan kiri, tengkurap, menggulingkan badan, serta menggunakan tangannya untuk mendukungnya duduk. Motorik halusnya mulai berkembang dengan mulai mengeksplorasi mainan dengan menggenggam dan menggapainya. Pada usia 7 sampai 9 bulan, saat ini anak sudah terlihat dengan kuat kemampuan meraih mainan sendiri tanpa jatuh. Ia sudah bisa merangkak, duduk, dan belajar berdiri sendiri. Motorik halusnya terus berkembang dengan kemampuan menggapai mainan dengan dua tangan, serta mengambil benda yang lebih kecil dengan ibu jari dan jari telunjuknya. Pada usia 10 sampai 12 bulan, tak terasa anak sudah memasuki usia 1 tahun. Saat ini, anak telah pandai mengangkat badannya untuk berdiri dan melangkahkan kaki untuk belajar rambatan atau merambat. Anak sudah mampu duduk tanpa dukungan di belakangnya dan memutar kepala tanpa kehilangan keseimbangan. Anak dapat mempertahankan keseimbangan dengan posisi duduk saat melempar bola dan bertepuk tangan sebagai perkembangan motorik halusnya. Pada usia 1 sampai 2 tahun, anak kini ia sudah mampu berjalan dengan baik, berjalan mundur, naik tangga, menarik, dan mendorong benda berat, serta berdiri di kursi tanpa pegangan, dan melempar. Begitu juga dengan kemampuan motorik halusnya, seperti bisa menyusun menara dari balok, mencoret-coret, dan belajar melepas celana atau bajunya. Pada usia 2 sampai 3 tahun, pertumbuhan fisik anak kian kuat. Ia mampu menaiki tangga, menendang bola, membuka dan memakai pakaian sendiri, memungut dan membawa benda kecil dengan mudah. Anak juga sudah bisa diajak berkreasi karena mampu menggunting kertas, membuat lingkaran, serta mencoret sesuai keinginannya. Pada usia 3 sampai 4 tahun, anak sudah bisa berjalan dengan mengayunkan tangan, mampu menuruni tangga dengan kaki, sudah bisa berdiri di salah satu kaki selama 5 sampai 10 detik, melompat dan memanjat. Motorik halus si anak pun menunjukkan kemajuan dengan pandai
mengoleskan lem dengan rapi, meronsel, menyusun puzzle, dan menuangkan cairan ke dalam botol dengan hati-hati. Selanjutnya, indikator tahap pencapaian motorik kasar. Motorik kasar adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar sebagian besar atau seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi oleh usia, berat badan, dan perkembangan anak secara fisik, seperti menendang, melempar, melompat, berlari, dan adapun indikator tingkat pencapaian perkembangan motorik kasar pada anak usia 4-5 tahun. Pertama, meniru gerakan binatang. Kedua, anak dapat melakukan gerakan menggunting. Ketiga, anak dapat melakukan gerakan melompat, berlari. Keempat, anak dapat melempar bola secara terarah. Dan kelima, anak dapat menangkap benda secara tepat. Selanjutnya, indikator tahap pencapaian motorik halus. Motorik halus adalah gerakan yang hanya melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu saja dan dilakukan dengan otot-otot kecil yang membutuhkan pencermatan dengan mata dan tangan. Adapun indikator tahap pencapaian motorik halus usia 5-6 tahun adalah: pertama, anak dapat menggambar sesuai gagasannya. Kedua, anak dapat meniru bentuk. Ketiga, anak dapat menggunakan alat makan dengan benar. Keempat, anak dapat menggunakan sesuai dengan pola. Kelima, anak dapat menempel gambar dengan tepat. Keenam, anak dapat melakukan eksplorasi dengan berbagai media. Baiklah, yang terakhir adalah jenis dan permainan yang menstimulus perkembangan fisik motorik anak usia dini. Bagi anak-anak, kegiatan bermain merupakan kegiatan yang sangat mutlak dibutuhkan, sebab dunia anak adalah dunia bermain. Bagaimana mereka memahami dunianya adalah melalui bermain. Bermain juga dapat dikatakan sebagai aktivitas yang mengembangkan, menyenangkan, dan menimbulkan kenikmatan. Bermain merupakan kegiatan yang dapat menimbulkan kesenangan bagi anak. Dengan kegiatan tersebut, anak mendapatkan kebahagiaan dan kegembiraan. Jadi bermain merupakan aktivitas yang menimbulkan kesenangan bagi anak dan dapat menstimulus fisik dan motoriknya. Manfaat bermain bagi perkembangan fisik motorik adalah: bermain memungkinkan anak untuk menggerakkan dan melatih seluruh otot tubuhnya, sehingga anak memiliki kecakapan motorik dan kepekaan penginderaan. Permainan menitik beratkan anak pada keterampilan dalam mengkoordinasikan gerakan motorik maupun motorik halus. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas anak yang dilakukan secara berulang-ulang seperti berlari, memanjat, naik sepeda, lompat, dan dapat memperhatikan tingginya suatu pohon dengan kemampuan untuk memanjat pohon tersebut, sehingga hal ini akan mengembangkan fisik motorik anak. Jenis permainan fisik motorik anak usia dini pada motorik halus adalah: pertama, mainan menggantung. Kedua, mainan yang dapat dipegang dan digerakkan. Ketiga, bermain play-doh. Dan permainan motorik kasar adalah: 1. Bermain melewati terowongan. Kedua, bermain bola dan menendang bola. Ketiga, menari dengan musik-musik anak. Itu dia resum kelompok 1 dan sampai kelompok 7 dari saya. Jika saya salah, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.